Mbak Indri. Ya, silakan sambil selalu. mau tanya silakan. Romo, perkenalkan diri, nama saya Willy Brodus. Saya dari Keuskupan Jayapura, Papua. Ini saya ingin sharing dan sedikit bertanya. Jadi begini Romo, pada saat saya merenungkan peristiwa-peristiwa yang saya baca di kitab suci, saya menemukan ada beberapa hal yang sepertinya saya butuh pencerahan dari Romo. Yang pertama, saya akhirnya mengenal ada sebuah tempat saat penciptaan, yaitu Taman Eden. Kemudian saya mengenal kembali di saat kematian Yesus dan sebelum ke surga, menghampiri sebuah tempat di mana arwah-arwah dipenjarakan. Kemudian saya dikenalkan lagi pada saat maksudnya pertanyaan yang mana nih? Iya, pertanyaan ini cerita atau cerita atau pertanyaan? Ini pertanyaan nanti. Terus yang terakhir itu pada saat penjahat itu mau disalibkan itu, kemudian Yesus mengatakan, saat ini juga kamu berada bersamaku di Taman Firdaus. Nah, ini pertanyaan Romo? Karena Yesus tidak mengatakan saat ini juga kamu bersamaku berada dalam rumah Bapakku, artinya di Firdaus. Pertanyaan saya, apakah tempat-tempat itu tuh yang menunjukkan bahwa purgatori itu ada memang toh, Romo? Nah, jadi sebelum ke rumah Bapa utama itu, tempat-tempat seperti itu tuh akan kita kunjungi. Begitu, Bro. Terima kasih. Saya sudah jelaskan beberapa bulan lalu, tapi tidak. Pertanyaanmu ini disimpulkan dalam Yesus buat apa setelah dia mati 3 hari itu, atau bagaimana? Kalau tidak nanti panjang sekali kaitannya. Yang Firdaus, Taman Firdaus, apakah itu juga termasuk tergolong itu purgatori, karena dia tidak mengatakan saat ini juga kau berada bersamaku di rumah Bapakku, tapi di Taman Firdaus, begitu Romo? Ya, karena diterjemahkan ke Indonesia sebagai Firdaus, itu Gehenna atau Seol, dunia orang mati. Karena itu nanti ada hubungannya di mana? Bagaimana ini penjahat itu masuk surga? Engkau bisa mengerti? Sebelum Yesus bangkit. Karena mereka keluar dari kubur itu setelah Yesus bangkit dulu. Matius 27 ayat 52-53. Maaf, saya satu orang yang tidak tutup kamera. Jadi kalau saya jelaskan sambil tutup kamera, saya rasa tidak enak. Jadi kalian jangan tersinggung kalau saya makan ya. Takutnya foto saya mulut lagi. Siap, Romo. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Garis bawahi, sesudah kebangkitannya siapa? Kebangkitan Yesus. Baru mereka keluar dari kubur. Keluar dari kubur. Kalau begitu Yesus buat apa? Ini pertanyaan mendasar toh. Kalau begitu Yesus pergi kemana? Ya. Ini pertanyaan. Engkau sudah tahu Yesus buat apa selama 3 hari? Yang saya ketahui mengunjungi arwah-arwah yang terpenjara di suatu tempat gitu, Romo. Lebih dari mengunjungi, dia buat apa? Yohanes 5 ayat. Katakan. Nah, ini yang penting, poin penting. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkan akan hidup. Di sini pukulan terbesar untuk Protestan bahwa orang mati tidak dengar lagi. Baca ulang untuk Protestan yang bilang orang mati tidak dengar.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Bagaimana mereka mendengarkan? Pertanyaan saya untuk engkau, bagaimana mereka mendengarkan? 1 Petrus 4 ayat 6. 1 Petrus 4 ayat 6. Mana dia? 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Itulah sebabnya Injil diwatakan kepada orang-orang mati, supaya sama seperti kita, mereka juga. Karena itu siapa yang harus pergi ke sana? Turun ke bab 3 ayat 18-19. Sebab juga Kristus telah mati. Saya lagi nonton ini sinetron yang 2009 itu saya belajar Spanyol itu pakai sinetron ini, makanya saya lihat ada satu pastor sementara nonton juga, saya nonton dari sini. Itu tuh yang saya belajar bahasa Spanyol dengan nonton novel itu, karena sangat Kolombia, dia punya aksennya apa semua, jadi membantu sekali. Oke, karena itu siapa yang harus pergi ke sana? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oke. Jadi ketika dikatakan kepada penjahat yang ada di samping, hari ini juga engkau akan bersama dengan saya di dunia orang mati. Supaya saya wartakan Injil kepada engkau. Bisa mengerti? Siap, Romo. Karena selama hidup kau tidak dengar saya, kau pergi curi, kau pergi bunuh, kau pergi apa semua. Kira-kira seperti itu bisa. Itu alasan pertama kenapa Yesus pergi ke dunia orang mati, mewartakan Injil. Yang kedua, dia pergi ke sana karena dia yang pemilik kunci kerajaan maut. Kalau dia tidak pergi buka, bagaimana kerajaan maut menyerahkan? Amin, amin. Wahyu 1:18. Halo Romo. Wahyu 1:18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena dia pegang kunci maut dan kerajaan maut, dia harus ke sana. Kalau tidak, siapa yang buka? Ya. Belangkon. Karena itu nanti di Wahyu 20 ayat ke-13, maut dan kerajaan maut menyerahkan. Kalau dia tidak pergi buka, dia pemilik kunci. Kalau dia tidak buka, bagaimana kerajaan maut menyerahkan? Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Sudah dua alasan kenapa Yesus pergi. Bisa mengerti? Belakang. Siap, Romo. Dan yang ketiga, supaya yang di surga, di bumi, dan yang di bawah bumi mengakui Yesus sebagai apa? Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus, novel, telenovela yang saya belajar Spanyol. Maaf ya, saya bukan karena tidak menghargai kalian, karena saya rindu kembali 2009, 17 tahun lalu belajar Spanyol. Oke. supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas Ganti, bumi. yang langit jadi surga. Oh ya,
Karena cielo Supaya- itu kenapa diterjemahkan ke langit? supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di surga dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan semua lidah. segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mau katakan satu hal, mau di surga, mau di bumi, maupun yang sudah orang mati harus mengaku Yesus sebagai Sebagai Tuhan. Tuhan. Perkara selesai. Kira-kira seperti itu. Karena itu belum ada kebangkitan. Sebelum kebangkitan Yesus. Yesus. Karena dialah yang sulung dari segala yang sudah Yang sudah mati yang bangkit. Kalau ada orang kebangkitan sebelum dia bangkit, berarti gagal semua tuh. Injil harus ditulis ulang. Siap Romo. Sebab dia yang sulung, yang bangkit dari semua mereka yang Kira-kira begitu? Saya kalau tidak pakai kacamata ini saya setengah mati mau lihat kalian pun nama. Baik Romo. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih ya. Ya, salam hormat dari Jayapura Romo. Terima kasih. Saya seperti ini bukan karena saya arogan, tidak. Memang saya seperti ini. Minta maaf ya teman-teman. Siap Romo, siap. Kalau kalian pasti stres sih, macam sombong sekali. Tidak, memang saya seperti ini. Saya mau bilang mana? Mau cuek juga. Aman Romo, Jadi siap. jangan tersinggung ya. Aman, siap. Terima kasih Romo. Sehat-sehat Oke. semuanya. Mantap. Terima kasih Om Willy. Om Izin Ansel. untuk turun ya Romo ya. Selamat Yo. aktivitas. Tuhan berkati. Jadi pendeta Melator jangan bilang saya chat GPT ya. Mbak Indri izin turun. Iya. Bagi pastor dan teman-teman. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi Romo. Yang nona ini siapa yang dengan suara tidak tahu ceper itu. Maaf saya yang siapa di sini. Engkau baca namanya Indri, saya tidak bisa baca nih namanya. Pak Anselmus, Anselmus. Selamat pagi Romo. Ko, Jolma, sama Santo Akultis. Siapa duluan ini? Pak Ansel tadi Romo. Oh, Jolma yang naik duluan tadi. Atau siapa? Pak Ansel, Oh, terus ini Ansel, baru oke. Jolma, baru Santo Akultis. Oke, baik. Oke, baik. Baik, selamat pagi Romo. Kamu jangan tersinggung, saya buka mulut untuk makan ya. Tidak apa-apa Romo, tidak apa-apa. Ini begini Romo. Yang kapan hari kau itu saya lihat ini Romo ada pakai baju itu gambar Tuhan Yesus sama gambar Allah Bapa kalau saya tidak salah itu yang di Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria. Iya. Kalau kita lihat Romo ini ya sebelumnya juga sebelum saya bergabung dengan Romo kan saya pernah nonton ini Bambang Nursaina, Dr. Bambang Nursaina begitu Romo yang sejarawan. Dia mengatakan kalau di dalam kitab itu Allah Bapa itu memang tidak pernah kelihatan bagi dia, tidak bisa kita gambarkan begitu Romo. Ketika saya lihat ini bajunya Romo begitu, ya kira-kira gambarannya seperti apa begitu maksudnya, atau kita tidak menantang Alkitab begitu bahwa memang Allah Bapa tidak pernah kelihatan, tapi Yesus bisa bilang barang digambarkannya siapa yang seperti melihat aku melihat Bapa. Oh iya, siap Romo. Atau Yesus bilang apa? Siap. Barang siapa yang melihat aku Saya tidak salah. melihat Bapa. Yesus bilang apa? Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah apa? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Lalu ketika barang siapa yang melihat aku, Filipus, barang siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Saya heran kenapa kamu tanya, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Oke? Baik.
Ya. Tetapi saya pikir kenapa ada 4 orang di situ ya? Karena itu baju itu Iya. kan kita pakai imajinasi. Bapak itu selalu di analogikan sebagai apa? Bapak, orang tua, begitu kan? Baik. Nah, seperti itu. Oke. Ya, tapi baju itu tuh punya pendasaran. Itu Lukas 1 ayat 35. Baik. Bagaimana? No. No. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu di baju itu. Itu pendasarannya di Lukas. Kalau begitu hapus buang. Yesus bilang barang siapa yang melihat aku melihat Bapa. Betul, Romo. Betul. Ini saya cerita sedikit, Romo. Saya background keluarganya memang Protestan semua, hanya saya saja yang Katolik, Romo. Tidak. Jadi waktu kamu masuk Katolik, Iya, syukurlah begitu saya. Sampai saat ini memang saya bertahan di Katolik. Istri juga ikut saya begitu, Romo. istri juga Protestan dulu kan? Iya, dari Protestan ke Katolik, Romo. Kamu berdua dari Protestan ke Katolik, dua-dua. Sudah berapa tahun jadi Katolik kalian berdua? Saya belum pernah baptis di Protestan saat itu, jadi boleh bilang ya belum Protestan lah begitu. Tapi istrimu sudah dibaptis? Ya, sudah dibaptis, Romo. Oke, mantap. Jadi sudah berapa tahun kalian Katolik nih? Dari 2021, Romo. Waktu pandemi, setelah pandemi? Iya, setelah pandemi, Romo. Begitu kira-kira seperti itu ya? Ya, terima kasih banyak, Romo, atas jawaban. Terima kasih. Yuk. Thank you Pak Ansel. Pak, Ibu Yuniko, selamat pagi. Pak Yuniko, Ibu. Ya overkan lain dulu supaya sebentar kembali. Oke Pak Jolma. Pagi Romo. Ya. Selamat. Pagi Romo. Romo, aku mau nanya Romo. Ya. Siapa yang? Ibu atau bapak? Aku. Jolma. 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 Saya parah, saya kotir kacamata nih, maaf. Enggak, kan aku kan Katolik dari lahir ya Romo ya. Aku pengen mau nanya Romo. Kayak temanku kan udah nikah Romo. Terus posisi istrinya meninggal pas lagi hamil kan. Kalau kayak gitu Romo, apakah dia bisa nikah lagi Romo? Di Katolik. Bisa. Pernikahan itu sampai dengan kematian yang memisahkan. Oh. Kalau dia masih hidup tidak bisa. Iya Romo. Oke. Tapi baru mati kalau masuk nikah bagaimana kok kawan-kawan? Enggak enak sama keluarga istrinya ya Romo ya. Bukan juga perasaan sapu istri baru mati langsung nikah lagi saya suami gimana kok? Kan bikin depan gini gitu Romo. Katanya di belakang udah ada aja ininya kan Romo. Saya masih dalam masa perkabungan lah. Begitu Ya secara dia punya hak untuk menikah karena perkawinan itu sampai dengan kematian yang memisahkan, oke? Oke Romo. Saya coba menanya itu doang sih Romo. Ya silakan. Silakan host Kak Indri. Oh sudah selesai Pak Jo? Sudah Thank ini you. pertanyaan. Pak Hiro, selamat pagi. Ibu tadi sudah turun ya, Nondomal. Pak Hiro. Pak Hiro 1. Pak Hiro 2. Hiro 2.
Tidak ada Pak Hiro. Senaikin lain dulu. Baik, sudah. Pak gelas kan ini. Aduh. Gelas kan ini. Getse Oh, mana? bukan gelas Kak. Aduh, saya pikir gelas. Batik. Getse batik. Itu Salah kita Pater. huruf begini nih huruf ini. Ini kan udah punya suara kalau itu. Halo Romo, selamat pagi. Yo, bukan gelas ya. Getse. Wis parah. Oke, maaf. Saya kira gelas deh. Ini kabur semua huruf nih. Ya Romo. Mau bertanya hal-hal kecil tapi saya belum nemu jawabannya. Tentang praktek persembahan misalnya kan Romo, kami kemarin ada di sini dibagi amplop persembahan tapi dibagikan ke rumah lalu saya berpikir apakah kata persembahan ini bisa dibuat di luar ibadah seperti itu Romo? Bisa ya, tidak harus di dalam ibadah ya. Tidak harus dalam ibadah. 2 Korintus 9 ayat 6. Nanti kita lihat di dalam ibadatnya di 1 Korintus juga. Sekarang kita mulai yang di dalam ibadatnya dulu, oke? Kita lihat di dalam ibadatnya dulu. 1 Korintus 16 ayat kedua. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu itu, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing. Engkau takut kena marah pasti. Baca dulu. Oh enggak Pater, salah ini. Saya ada yang datang. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Akhirnya ketika mereka tiap-tiap hari Minggu di Kisah 20 ayat ke-7 mereka buat apa di situ, bagian pertamanya cukup. Setiap hari Minggu mereka dua hal mereka buat. Pemecahan roti, yang kedua pengumpulan bantuan misi yang telah kita baca adalah bantuan misi supaya Paulus bisa kumpul untuk perjalanan misinya. Sekarang kita lihat, kalau itu bukan hanya untuk kumpul bantuan misi atau yang engkau katakan tadi persembahan, tetapi mereka buat apa juga? Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Oke, cukup. Karena saya mengerti, karena pada saat itu juga dia datang untuk kumpulkan getso. Dia juga ada dua hal setiap minggu yang dibuat oleh Kristen Perdana, oke? Ya, Romo. Pemecahan roti dan juga pengumpulan untuk persembahan misi. Sekarang 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sudah bisa mengerti di situ, Om? Ya Romo. Di kesempatan yang sama ada juga sumbangan, Romo. Jadi apakah persembahan dan sumbangan ini jadi dua hal berbeda? Om, maaf, saya tanya. Sorry, saya tanya. Ya. Ini persembahan apa nih? Sembahyang Paskah. lingkungan kah? Atau Kami ada sumbangan Paskah kemarin, lalu ada APP. amplop, APP. bukan beda di luar APP. Ini saya dengar dulu Bapak, kalau kita potong terus tidak mengerti mau buat apa. Biar dijelaskan dulu. Jadi di kami pas masa Paskah kemarin kita dikumpulin sumbangan Paskah. Lalu ada satu lagi amplop
untuk persembahan Paskah. Lalu saya berpikir apakah ada perbedaan dari kedua hal ini seperti itu. Hati-hati dengan obolosan San Pablo, Santo Paulus dan Santo Petrus itu untuk dikirim ke timur ke tanah suci, itu sangat berbeda untuk perawatan semua situs-situs. Yang itu atau yang mana? Peruntukannya memang kurang paham, Romo. Cuma kalau yang untuk sumbangan Paskah kita gunakan untuk tenda segala macam, kursi sewa segala macam. Pokoknya untuk perayaan Paskah itu. Tapi untuk yang amplop ini yang disebut persembahan, yang mungkin saya kurang tahu peruntukannya. Yang pertama, engkau tidak bisa tanya saya tidak tahu apa-apa. Oke? Oh iya. Hanya engkau tadi tanya, saya bisa menjawab di luar ibadah dan di dalam ibadah. Saya tidak bisa tanya pertanyaan lain lagi, amplop apa, saya tidak tahu, saya bukan kerja di situ. Oke, Romo. Enggak, saya harus tanya Pak Suproti dan Dewan Paroki, karena kalau tanya saya nanti saya bingung lagi di sini. Hanya tadi saya jawab kenapa? Karena saudaraku bertanya di dalam ibadah dan di luar ibadah. Iya. Oke. Paham. Iya. Yang selebihnya amplop begini, amplop paroki punya saya tidak akan masuk karena saya tidak tahu apa-apa. Nanti saya omongin untuk bisa framing lagi. Oke. Maaf Romo, cuman mau nambahin Romo, Bang Getse biasanya kalau kayak gitu Bang Getse, kayak di paroki saya ada untuk khusus buat anak ya panti asuhan, ada yang khusus ya anak yatim, kayak gitu Bang Getse. Oke, Frater. Bahan kayak gitu. Ya. Lalu makanya tadi saya tanya Pater gitu, kayak misalnya kayak kita di lingkungan nih, saya ngikut mama-mama Rosario kan. Nah itu tuh ada di setiap rumah itu diharuskan ada amplop Pater. Jadi amplop itu kegunaannya untuk membangun plafonnya gereja. Jadi di dalam misa di dalam Rosario bergilir ini tidak dikasih patokan satu keluarga harus berapa. Nah itu terserah dari keluarga yang dijadikan derma malam itu sebagai sumbangan untuk gereja untuk pembangunan plafon di gereja gitu loh. Kalau yang saya mengerti Pater. Karena kalau Paskah atau aksi puasa itu tuh cuma setahun sekali. Itu urusan kalian punya pertimbangan paroki. Kembali ke pertanyaan dia di luar ibadah dan di dalam ibadah. Saya jawab, yang selainnya saya tidak mau jawab, saya tidak tahu apa. Oke? Oh iya. Jadi jangan kasih panjang ini tema di sini, saya jawab di luar dan di dalam ibadah. Oke? Ya, siap. Iya, paham Romo. Lalu hanya ke pastor paroki aja Pak Getsen. Iya. Karena masing-masing paroki punya kebijakan masing-masing. Iya. Lalu pertanyaan yang kecil-kecil juga ada tentang berlatria sama berhiperdulia ini, Romo. Secara pribadi, jika saya lakukan secara pribadi, saya berhiperdulia secara pribadi atau berlatria secara pribadi, gerak tubuhnya kan tidak bisa dibedakan sama sekali. Jadi itu yang sering membedakan orang yang tidak mengerti, salah paham kalau ketika saya misalnya berhiperdulia, disangkakan kalau saya sedang berlatria. Apakah memang gerak itu tidak bisa dibedakan, mana gerak hiperdulia atau dulia dan mana gerak untuk latria gitu, Romo? Jadi kalau secara pribadi kan lebih kepada arah hati. Saudaraku, latria punya 3 unsur: imam, korban, dan altar. Engkau melayani altar? Bagaimana kalau saya kalau doa pribadi saya bukan latria, Romo? Ya, penyembahan kita di misa. Kalau yang misalnya doa ibadat lingkungan atau pribadi itu masuk apa, Romo? Itu kamu punya doa tuh. Tapi bukan termasuk penyembahan berarti. Kekristenan sejati latrianya ada di misa. Karena harus tidak punya unsur. Di situ kamu ibadah, di sana ada altar, ada imam, ada korban. Tidak ada secara pribadi. Karena itu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Roh karena apa? Karena Allah itu roh. Iya. Yang benar di mana kalau begitu? Sungguh-sungguh. Yang benar di Ekaristi. Benar-benar makanan, ya sudah selesai kalau begitu. Lalu bedanya saya berdoa pribadi misalnya langsung dengan. Ya, namanya kategori engkau berdoa, selesai itu. Berarti tidak ada di sana unsur latria sama hiperdulianya, Romo.
Misalnya saya Dulia doa untuk Salam siapa? Maria, Dulia. Beda lah Om. Latria hanya untuk Allah. Adorasi penyembahan hanya untuk Allah. ya, ya. Dulia itu untuk orang kudus. Ya karena dalam situasi spesial Maria ibu Tuhan. Iya. Jadi engkau jangan bingung antara dulia dengan hiperdulia, dulia dengan latria. Engkau samakan. Tidak bingung, Roma, sama sekali tidak bingung. Cuma saya apa istilahnya berpikir doa, memang mungkin salah, kurang mengerti juga ya, karena saya pikir doa saya pribadi ini kepada Tuhan ini termasuk apa ya gitu. Terus devosi saya pribadi ini secara pribadi termasuk hiperdulia atau tidak, seperti itu Romo, atau hanya doa biasa saja gitu. Engkau mengerti dulia dengan hiperdulia tidak? Mengerti Romo. Dulia untuk siapa? Dulia untuk para kudus, santo-santo. Maria, Bunda Maria. Dulia, hiperdulia Maria. untuk Bunda Maria. Oke. Hiperdulia Bunda Maria, ya. Latria Apa itu untuk dulia? Latria untuk- Penghormatan dengan cinta yang besar. Yang kita namakan namanya venerasi. ya, paham Romo. Oke. Penyembahan cuma ada di gereja Om. Oh iya. Oke. Terima kasih. Siap. Jadi orang bilang menyembah Tuhan dengan teriak-teriak, loncat-loncat, itu yang kita pertanyakan itu. Ya Romo ya. Terima kasih Romo. Yo. Terima kasih Om Getsemani. Om Getsebati.